berarti kalau kepalanya jenengan, ya, saya dengan istri, belasan anak itu di bawah saya semua. Jadi kakaknya 2 halaman itu. Oh, berarti kakaknya full gitu. Full 2 halaman ya. Oh, gitu. Pemerintah sing kurang iso menjangkau luas. Iya ya, janjiannya mungkin. Dirimu mengkritik enggak apa-apa toh, bukan PSN, bukan ASN toh? Bukan. Lapangan kerja ya susah juga sulit, ya. Oh, jangan kan buat disabilitas Mas, buat anak-anak muda sekarang aja susah juga toh. Bagi mikirin disabilitas gitu ya. Oke, selamat sore Wonder Home People dan teman-teman kawan-kawan Padewanasa. Berjumpa lagi sore hari ini, kita kembali ke podcast Kaum Marginal episode ke-8 kalau nggak salah ya. Dan sore hari ini saya ditemani oleh seorang lelaki, bapak-bapak, bapak-bapak seumuran sama saya. Bapak-bapak, beliau ini adalah, kalau saya nggak salah, kepala atau ketua panti Yayasan Sayap Ibu 3. Wah, saya aja baru tahu ternyata Sayap Ibu itu ada 3 ya Mas. Yeah. Karena dulu saya tahunya itu cuma 1 dan 2 gitu. Tapi kemarin begitu saya kasih tahu teman, ada yang Sayap Ibu yang ketiga gitu. Yeah. Terus dan ternyata Sayap Ibu 3 ini apa ya? Di situ adalah teman-teman difabel. Betul. Mental ya. Intelektual. Difabel intelektual istilahnya. Ya. Saya rata-rata. Kan saya nggak terlalu tahu lah pokoknya konsep kata-katanya kayak apa, tapi ya itu nanti yang akan kita obrolkan juga gitu. Nah, saya kenalkan langsung sore ini bersama Mas Ferry. Iya. Ferry Irwansyah. Ferry Rahmawan. Ferry Rahmawan. Nah, Irwansyah artis. Oh, Ferry Irwansyah artis. Ferry Rahmawan. Rahmawan. Yeah. Mas Ferry, dirimu seperti biasa Mas. Asli mana Mas? Oh iya. Aslinya Bukit Tinggi. Bukit Tinggi Gunung Kidul. Oh, Gunung Kidul. Iya, Gunung Kidul. Iya, Gunung Kidul. Oh, tepatnya mana Mas? Wonosari. Ya, Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Piyaman. Oh, Piyaman. Lahirnya di sana. Oh, berarti Kecamatan Piyaman toh, bukan Wonosarinya toh? Nah, Piyaman tuh desanya. Desa Piyaman, kecamatannya Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Gunung Kidul. Oh, tak kira dirimu ki luar Jawa ya, Mas. Wajah-wajahnya Sumatera. Dulu Mas Ferry kuliah di mana Mas, dirimu Mas? Kalau saya dulu kuliah di Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oh, Kesejahteraan Sosial UIN. S1-nya. Konon dirimu sampai S2 juga. Ya, S2. S2-nya di S2 ini Sami. Oh, di UIN juga. Di UIN. Di IIS Interdisipliner Islamic Studies Konsentrasi Pekerjaan Sosial. Konsentrasi Pekerjaan Sosial. Ya, oke. Dan terakhir S2 itu ya, Mas? Iya. Terus S2. Habis dirimu lulus berarti langsung kerja yang sekarang? Nah, kalau yang dari S1 dulu kan lulus 2013 ya, magang di Dinsos DIY. Oh, Dinsos DIY. Dinsos DIY terus jadi Peksos di Camp Assessment. Camp Assessment tuh sekarang di Pasar Talok apa ya? Oh iya. Dulu Panti Karya. Terus daftar dari situ daftar di Satuan Bakti Kementerian Sosial Sakti Peksos dulu, fokusnya di anak. Terus setelah itu di 2015 Peksos Napsa. Oh gitu. Berarti dirimu pengalaman di banyak tempat ya Mas? Ya lumayan. Sampai akhirnya ke yang sekarang Sayap Ibu itu? Sayap Ibu. Mulai tahun? 2020. 2020. Ya, 2020. Dan itu konon adalah yang pertama kali kepala panti? Atau sebelumnya sudah ada? Sebelumnya belum pernah ada ya. Oh, belum pernah ada? Di Sayap Ibu 3? Sebelumnya Peksos. Ya. Pekerja sosial. Ya. Gitu. Oke. Langsung saja ke masalah Yayasan Sayap Ibu 3 Mas. Betul. Ini saya kemarin ke sana ketemu sama jenengan juga dan beberapa teman-teman bulan lalu, dan itu jujur saja saya baru tahu ada Sayap Ibu yang ketiga. Itu memang saya yang belum tahu atau memang baru? Karena kan kalau semenjak saya kuliah dulu S1, kan kalau teman-teman terutama yang cewek-cewek itu kan sukanya ke Sayap Ibu yang 1. Karena kan bisa lihat bayi-bayi, gendong, macam-macam gitu kan. Terus kalau teman-teman yang mau bakti sosial, biasanya ke Sayap Ibu yang 2, yang di Kalasan itu ya. Kalasan ya, itu. Purwomartani Kalasan. Ya, di sana bakti sosial di sana gitu. Nah, kok sekarang
ternyata udah ada yang ketiga. Tiga. Itu sejak kapan, Mas? Jadi kalau sayap Ibu 3 itu kira-kira mulai pembangunan tuh 2014. 10 tahun yang lalu berarti ya? Ya, sekitar itu. Terus tapi 2016 itu baru mulai ditempati ya. Jadi latar belakangnya kenapa dibangun Panti 3 itu karena anak-anak yang di Panti 1 ini sudah mulai dewasa. Yang di Panti 1. Panti 1 kan awalnya mereka rata-rata berasal dari Panti 1 ini ya. Dewasa. Berarti istilahnya lanjutan gitu. Lanjutan. Dari Panti 1 ke Panti 3. Panti 3. Buat Panti 1 yang usianya sudah maksimal sebelumnya ada Panti 2 dulu. Panti 2 Panti 2 dulu. Jadi sebelum ke Panti 3 itu mereka ke Panti 2 dulu yang remaja. Baru setelah itu ke Panti 3. Panti 3 ini untuk yang mandiri. Mandiri. Maksudnya mandiri, Mas? Mandiri itu jadi mereka bisa melakukan hal-hal yang praktis ya, seperti bina diri, mandi sendiri, bisa mobilisasi, bisa komunikasi. Oh, istilahnya mereka bisa merawat diri mereka sendiri. Merawat diri mereka sendiri. Tapi ukuran mereka loh ya. Iya. Berdasarkan mereka gitu. Terus berarti mulai tahun 2016 ditempati. Dan di sana juga jenengan yang pertama. Dulu ada juga. Mas Lutfi ya. Mas Lutfi yang jadi koordinator di sana sebelum saya. Di sana itu berapa orang, Mas, yang tinggal di sana? Kalau yang tinggal itu 16 orang. 16 orang, cuman ada 5 orang yang sekarang berasrama di tempat lain ya. Jadi kita lakukan rujukan. Dirujuk ke tempat yang lain. Untuk mengoptimalkan kemampuan mereka. Nah, dari 16 orang tadi semua dari Yayasan Sayap Ibu yang 1 dan 2 atau ada yang beda lagi? Ya, rata-rata dari Sayap Ibu 1 dan 2, tapi ada yang dari Yayasan Ibu cabang Jakarta dan Banten. Gitu. Kualifikasinya, Mas, buat yang masuk ke Sayap Ibu 3? Kalau yang Sayap Ibu 3 pertama ya mereka mempunyai masalah pengasuhan ya. Keterlantaran. Jadi mereka itu kan tidak punya keluarga ya. Keluarga ya. Berarti mereka sudah tidak punya keluarga. Sudah nggak punya. Tidak lagi. Ada jenenge? Hak asuhnya dari keluarga nggak ada. Nggak ada. Ya. Bahkan banyak yang rata-rata memang semua nggak mengetahui ya keluarganya itu di mana. Sing kedua ya harus jelas disabilitas yang masuk ke Panti 3 semua disabilitas ya. Bukan harus ya, maksudnya yang masuk situ harus disabilitas. Mereka yang berarti yang terlantar dan memiliki kedisabilitasan itu. Semua disabilitas atau disabilitas yang tertentu saja? Semua disabilitas ya. Bisa. Jadi misalnya ada yang suatu saat nanti ada yang mau masuk ke Panti 3, pasti kita asesmen dulu. Gitu. Apakah dia memiliki masalah pengasuhan? Yang kedua, apakah calon penerima manfaat ini punya kedisabilitasan? Oke. Usianya, Mas, mereka? Usia kalau rata-rata di sana sudah lebih dari 18 tahun. Lebih dari 18 tahun? Ya, usia biologis. Tapi kalau usia mentalnya ya itu ada yang 37 ya, ada yang 75. Gitu. Kalau kita kan minimal 90-an lah. Kalau mereka di bawah ya. Di bawah. Bukan 78 berapa itu kalau yang Terus kalau teman-teman itu di sana ngapain aja, Mas? Apakah cuma sekedar tinggal gitu atau sekolah atau mereka tuh non sewu di sana kerja gitu? Nah, kegiatannya apa? Kegiatannya kalau di sana itu karena namanya kalau di Plang itu kan Panti 3 Kemandirian Disabilitas ya. Jadi memang slogannya jadi kita programnya itu yang menuju ke arah itu. Ya, pertama mulai dari mereka bisa melakukan bina diri lah, bina diri. Kemudian di sana itu kita ada bimbingan fisik, bimbingan fisik itu ya terkait dengan fisik ya, olahraga ya, gizi dan sebagainya. Ya. Tapi yang paling kita tonjolkan di sana itu adalah vokasionalnya. Jadi teman-teman di sana itu kita bekali dengan vokasional keterampilan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kebutuhan ini didasarkan dari asesmen. Ada yang jahit, batik ciprat. Berarti beda-beda mereka. Ya, beda-beda. Perlakuannya beda-beda. Perlakuannya beda-beda, enggak seragam. Gitu. Nah, terus kalau mereka di sana itu
Bukan mereka udah nggak punya orang tua ya Mas. Berarti istilahnya tidak membayar itu Mas, gratis. Iya, yayasan memang ini tuh negara apa swasta tuh Mas? Ini swasta. Oh swasta. Swasta tapi ya kita bermitra dengan negara juga. Dengan negara juga. Long term ya, jadi jangka panjang. Sampai mereka meninggal pun ada di situ. Di situ. Berarti sekarang yang ke-16 anak itu ada yang usia non sewu usia tua atau sudah ada juga. Ya, ada yang terakhir meninggal kemarin 2022 Down syndrome usia berarti sekarang 38. Tapi udah meninggal ya. Ini yang paling sepuh lah, itu 37 di sana. Tahun Down syndrome. Kalau teman-teman di sana itu nun sewu mereka kan difabel gitu Mas. Terus mereka sebenarnya mereka itu punya keinginan punya apa ya istilahnya asa nggak Mas? Maksudnya apakah mereka selamanya akan di situ gitu? Aku bayangin kan karena mereka punya keterbatasan itu, terus mereka tidak punya keluarga, tidak ada yang mengasuh, tapi sekarang ada tempat tinggalnya gitu. Apakah nextnya itu mereka akan di sana terus? Atau teman-teman yang ada di Panti 3 ini besok akan dilemparkan ke ranah kerja gitu atau planningnya itu kalau buat mereka seperti apa Mas? Pertama kalau mereka itu punya keinginan bekerja, rata-rata seperti itu ya. Makanya terus kita fasilitasi dengan keterampilan. Tapi yang selain kerja tadi, mereka juga pengen nikah, ada berkeluarga, iya. Ben podoliani. Meskipun mereka nggak 100% mengerti konsep itu ya. Ya. Konsep nikah itu harus bagaimana, tapi mereka pengen seperti itu. Jadi mereka pengen punya harapan suatu saat nanti saya pengen itu ya buka usaha, punya suami, punya anak, itu ada. Berarti dari Panti 3 sendiri memang konsepnya besok mereka akan keluar atau di situ terus? Selagi ada yang kalau yang putri selagi ada yang mau meminang gitu. Dengan bertanggung jawab loh ya. Itu bisa. Tapi itu kan sesuatu yang tidak mudah ya, itu sangat-sangat sulit karena intelektual itu tadi ya. Mereka berbeda gitu ya. Berbeda, apalagi mereka ditambah tidak pernah dapat pengasuhan dari orang tua kandungnya. Kalau pengasuhan dari kita ya kurang karena kan berganti-ganti terus pengasuhnya, konsepnya beda-beda terus. Gitu. Nah kalau aku jadi penasarannya sama ini loh Mas, ketika mereka udah nggak punya keluarga Mas, terus tempat tinggalnya sekarang di Panti 3. Betul. Terus mereka kependudukan, terus kakaknya itu inputnya itu di bawah siapa? Atau mereka nggak punya kakak, KTP gitu? KTP. Kalau kita tetap memfasilitasi, mengadvokasi. Jadi untuk kakak ya sejauh ini ikut saya ya. Ikut jenengan? Ikut saya sebagai kepala panti di situ. Pertanyaannya kenapa ikut jenengan? Ya. Kenapa mereka nggak dibikinkan sendiri gitu? Iya. Kalau bikin sendiri kan nggak ada nama orang tua ya kalau maksudnya. Berarti jenengan atas nama orang tuanya? Iya, wali lah ya. Walinya gitu. Kakak saya itu mereka family lain. Berarti nggak tiap anak satu kakak. Berarti kalau kepalanya jenengan, ya, saya dengan istri, belasan anak itu di bawah saya semua. Jadi kakaknya 2 halaman itu. Berarti kakaknya full gitu. Full 2 halaman ya. Gitu. Dan itu diperbolehkan. Diperbolehkan oleh negara. Dukcapil ya, nggak masalah itu. Gitu. Dan bahkan kita terima kasih sudah dibantu sama Dukcapil juga kalau pengurusan apapun itu dimudahkan. Termasuk misalnya yang administrasi lain kayak KTP, BPJS itu kita juga sudah fasilitasi mereka itu. Di situ juga bisa. Karena ada kakaknya itu terus bisa untuk semuanya. Nah, ketika mereka sudah punya kakak, punya KTP gitu, berarti sebenarnya kan kalau saya ingat pelajaran Undang-Undang Dasar itu anak-anak terlantar bla 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 dipelihara negara. Berarti ini masuk Mas. Berarti mereka juga dalam perlindungan negara, dapat subsidi dari negara atau mereka dilepas oleh negara? Ya. Kalau kondisinya kalau teman-teman di mana? Kalau saya secara umum melihatnya mereka itu juga ya harusnya dipelihara oleh negara ya, tapi kan negara sampai dengan saat ini kan ibaratnya belum mampu ya. Makanya kemudian ada
ibaratnya yayasan dari masyarakat yang mengampu mereka. Nah, cuman negara itu mensupport meskipun nggak penuh ya. Dalam bentuk misalnya kayak COVID kemarin itu kayak bantuan langsung itu yang berapa 600.000 atau berapa gitu ya. Termasuk yang kedua itu kayak vokasional melalui balai-balai kementerian itu kan mensupport untuk vokasional keterampilan mereka, misal kayak jahit, mesin jahit, alat batik dan sebagainya. Oke. Aku jadi pengen mengkritisi pemerintah. Kritisi pemerintah. Pertanyaan jadi gini Mas, ketika banyak teman-teman yang kita menamakannya apa teman-teman ini? Ya teman-teman kita aja nggak apa-apa. Oh iya. Ketika teman-teman ini itu istilahnya sekarang dipelihara oleh panti-panti semacam SAP Ibu 3 dan aku yakin di luar sana banyak itu loh panti-panti swasta yang setipe dengan SAP Ibu 3. Betul. Nah itu berarti menandakan kurangnya kehadiran negara untuk melindungi mereka, atau di lapangan sendiri ini ada apa ya istilahnya semacam negosiasi di antara negara dan swasta untuk apa ya ngopeni mereka gitu. Abot ya pertanyaannya. Tapi kritis aku. Kalau di Indonesia itu gimana ya? Katanya kan pajak itu kan dikembalikan kepada rakyat. Tapi kan ternyata ya gimana? Gak sepenuhnya ya. Gak sepenuhnya. Kalau saya lihat negara tuh hadir ya. Tapi ketika hadir itu ternyata mereka tuh kemampuannya belum ada gitu loh untuk semuanya itu. Ya hadirnya masih ya melalui peraturan-peraturan kan ada banyak gitu. Tapi hadir. Tapi ternyata dari peraturan-peraturan itu ketika dilaksanakan ya ternyata belum mampu untuk ini semuanya diurus lah ya. Itu sebenarnya saking teman-teman yang bernasib sama atau pemerintah sing kurang iso menjangkau luas. Iya ya, janjane mungkin dirimu mengkritik nggak apa-apa toh, bukan PSN, bukan ASN toh? Bukan. Ya janjane iki pemerintah itu ya kurang ya. Kurang. Contoh lah, saya itu gini, yo katanya disabilitas itu masuk apa ya? Undang-undang undang-undang disabilitas. Tapi kenyataannya ya lapangan kerja ya susah juga ya. Oh, jangan kan buat disabilitas Mas, buat anak-anak muda sekarang aja susah juga loh. Bagi mungkin disabilitas gitu ya. Nah, itulah saya bingungnya. Kalau gini Mas, pertanyaan tak balik. Ketika ini ada teman-teman ini, istilah kasarnya dipelihara oleh panti-panti swasta. Panti-panti negara seperti apa? Sebenarnya negara juga punya panti-panti yang serupa enggak? Kalau negara itu punya ya, punya. Tapi saya pernah dengar penjelasan itu, memang ya negara itu belum mampu kalau untuk melakukan mengasuh semua. Jadi balai-balai atau ya punya kementerian maupun punya Pemda itu yang sekarang berdiri itu ibaratnya sebagai contoh modelnya seperti ini. Jadi lebih kepada supervisi. Tapi jadi bukan eksekutor gitu ya. Eksekutornya ya masyarakat itu. Karena saking banyaknya tadi loh ya. Saking banyak yang harus diurusi pemerintah. Gitu. Pas ngomong ke pemerintah nggak ada habisnya nanti. Balik lagi ke SAP Ibu 3. Iya, oke. Kemarin aku ketemu waktu kemarin mampir di tempat jenengan, ketemu sama salah satu teman di sana gitu, terus ngobrol banyak gitu. Ternyata dia menikmati kehidupan di sana gitu. Menikmati kehidupan di sana, terus dia bercerita macam-macam, termasuk bikin batik itu, terus senam, terus bersih-bersih, terus masak macam-macam. Nah, pertanyaan utama saya kembali lagi Mas, kayak Rino ya waktu itu yang ketemu saya. Rino ya. Rino ini nanti dia dalam artian apakah sampai akhir hayatnya nuwun sewu dia hanya akan melakukan kegiatan yang sama di panti dengan seperti itu berulang atau dia itu sebenarnya kayak, karena aku kemarin ngobrol sama Rino tuh nggak kayak ngobrol sama temen difabel gitu loh Mas. Normal aja ya. Maksudnya normal aja gitu, cuma ya memang ada sedikit kelemahan di dirinya si Rino gitu ya. Tapi iki bocah ki normal gitu loh.
Nah itu pertanyaan, apakah dia sampai ke depan tuh hanya akan di panti dan melakukan kegiatan yang sama, atau anak-anak seperti Rino ini siap untuk ke masyarakat? Nggak cuma nikah ya Mas, tapi juga bekerja, betul, hidup sendiri, terus merdeka untuk menentukan pilihannya di luar gitu. Harapan kami itu Rino itu ya bisa ke masyarakat ya, tapi dengan kemampuan dia itu ya nggak gampang. Nah tapi yang sekarang kan Rino bisa ke masyarakat itu kan nggak hanya soal Rinonya, tapi support sistemnya dari masyarakat, pemerintah gimana. Makanya yang saya sampaikan tadi, nek pemerintah itu memang konsekuen buat undang-undang, kan pemerintah kan apa eksekutif kan ya, bukan legislatif. Itu harusnya ya gimana, misalnya membuat sebuah program agar masyarakat tuh sadar gitu, ada kehadiran mereka, ayo disupport. Masyarakat di sini tidak hanya masyarakat RT RW, tapi perusahaan, apa lembaga, ekosistemnya gitu. Gitu. Berarti kalau menurut jenengan sendiri, tanggapan masyarakat terhadap keberadaan teman-teman itu seperti apa? Kalau sejauh ini, kalau yang alhamdulillah kalau di dusun itu support ya. Di dusun yang di Sapi Putika. Tapi kalau jenengan lihat secara umum, ketika ada teman-teman difabel ini di tengah-tengah mereka gitu, sebenarnya itu wis biasa aja atau tetap masih ada diskriminasi gitu istilahnya? Diskriminasi saya kurang tahu ya, tapi yang jelas sing tak perhatikan kalau saya lihat ketemu banyak orang tuh, mereka tuh bingung. Iki janjian iki dalam tanda kutip ini siapa tuh ini? Harus kan, diapakan gitu. Kudu diapakan. Terus minimal kalau saya ketemu saya harus ngapain? Nah gitu. Atau ini memang sosialisasinya kurang mengenai teman-teman seperti ini atau gimana? Rata-rata bingung loh. Rata-rata bingung. Berarti emang masyarakat apa ya? Kayak belum siap gitu ya Mas? Iya, kayak asing gitu. Kayak asing gitu ya. Beda kalau di luar negeri ya. Iya betul. Kalau bandingin di luar negeri ya, saya di sana pernah hampir 5 tahun gitu. Ya sebagai sharing aja. Kenal sama orang tua yang punya anak mirip dengan teman-teman yang di Sapi Putika. Itu kehadiran pemerintahnya sangat terasa gitu. Ini negaranya Belanda, negara Belanda di Eropa. Mungkin aku udah pernah cerita sama Mas Ferry juga bahwasanya kehadiran pemerintahnya ada, mereka diperhatikan, dalam artian juga mereka diberi support. Kalau kita mau lihat gamblangannya, ada support berupa materi. Materi itu adalah uang. Yang itu kalau dulu ingat banget saya, kalau tak rupiah kayak itu sekitar 100 juta sekian. Yang itu bentuknya adalah berupa program-program. Jadi di sana untuk teman-teman yang seperti teman-teman di Sapi Putika itu tuh disupport berupa pendanaan, yang pendanaannya nanti disalurkan melalui beberapa kegiatan untuk teman-teman difabel itu. Jadi kayak kegiatan yang menunjang motoriknya dia, semisal kayak kenalan saya itu dialihkannya dananya ke peternakan yang punya kuda. Jadi si anak difabel nanti naik kuda gitu keliling gitu. Terus juga disalurkannya ke peternakan yang punya kandang ayam. Nanti si anak di situ bisa bekerja gitu untuk mengumpulkan telur macam-macam gitu. Jadi yang terjadi adalah kalau di Belanda itu teman-teman difabel, terutama kalau kita ngomongin difabel mental ya, dalam kasus saya itu dia menjadi tidak termarginalkan, karena dia akan merasa seperti orang yang lain. Dia akan punya hobi, dia bisa bekerja, walaupun bekerjanya nggak dibayar, tapi malah bayar kan gitu. Tapi kan yang fasilitasi pemerintah gitu. Jadi itu salah satu upaya pemerintah untuk membuat masyarakatnya yang memang marginal gitu, yang difabel itu untuk sama seperti masyarakat yang lain pada umumnya gitu. Termasuk tadi Mas, masyarakat umum ketika ada teman-teman difabel di tengah mereka, sama sekali tidak sama sekali nggak terasa kalau responnya itu biasa aja itu loh. Jadi ketika ada teman-teman difabel mental atau teman-teman difabel fisik, ya sudah,
nggak ada yang terasa kok. Kan biasanya ketok ya Mas. Iya. Umpamanya orang biasa, orang non sewa, orang normal gitu, terus tiba-tiba ada hadir teman difabel disabilitas kan biasanya ada semacam gesture yang bukan nggak nyaman tapi ya tadi bingung melakukannya seperti apa kan gitu. Tapi kalau di Belanda di Eropa sih nggak terasa itu gitu. Karena memang tadi dari pemerintah mereka ngopeni dan juga dari masyarakat sudah terbangun bahwasanya ya biasa aja gitu loh. Mereka itu juga sama seperti kita gitu. Jadi nggak ada perbedaan gitu. Kayaknya kalau di Indonesia itu kebijakan sosial tuh belum jadi, kan kebijakan publik kan banyak ya. Salah satunya kebijakan sosial belum jadi prioritas. Iya. Sepakat juga. Nah, misalnya tadi di luar negeri kebijakan sosial itu udah jadi prioritas, enak itu. Ya, masyarakatnya pun ngikut. Iya, betul sekali. Mungkin itu yang membedakan ya. Iya. Negara kita dengan negara yang ada di luar sana. Oke, kembali ke sayap Ibu 3 Mas. Oke. Di sayap Ibu 3 itu ketika jenengan kerja di sana udah berapa tahun ini, ada nggak hal yang bisa di-sharingkan kepada kami gitu? Karena kan mungkin banyak nih teman-teman yang mendengarkan ini atau yang melihat ini atau teman-teman di luar sana itu jarang sekali bersentuhan dengan teman-teman difabel gitu. Yeah. Bisa nggak ceritain tentang fakta sebenarnya itu mereka tuh seperti apa atau sebenarnya itu mereka itu bisa ngapain atau seperti apa gitu? Iya, faktanya itu gini. Mereka kan rata-rata intelektual ya. Kalau yang saya amati ya mungkin akan sedikit berbeda dengan teori. Kondisi seseorang itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Artinya gini, lingkungan. Mereka itu jadi apa ya? Intelektualnya kurang itu gampangan itu karena nggak dapat didikan yang bagus dari orang tua gitu. Dan ini juga apa ya? Ternyata pengasuhan itu sangat mempengaruhi ini loh. Cara berpikir orang. Cara berpikir itu saya amati ya. Terus yang kedua itu apa ya? Saya itu kalau terbawa cerita yang sudah saya hadapi itu banyak sekali dan mengesankan. Ini fakta lagi ya. Mereka itu kok kayak nggak punya dendam ya? Nggak punya dendam. Nggak punya dendam. Kayak nggak marah. Berarti beneran mereka diajak berteman tuh enak tuh Mas? Iya enak. Itu. Persis kayak aku kemarin ketemu sama si Rino juga bentar tapi udah langsung nyambung, enak ngobrol gitu loh. Nggak ada kayak curigaan atau apa gitu. Lost gitu ya. Iya. Lost gitu ya. Misalnya lagi jualan ya. Dan mereka tuh punya hati yang baik tapi ya ini lagi jualan. Ada yang pilih, "Duh, uangnya kurang ya. Udah ambil aja gitu ya." Kadang-kadang kalau kita ajari jualan mereka seperti itu. Tapi tadi fakta itu ya yang menurutku tuh arah disabilitas itu seperti ini, intelektual ya. Iya. Terus ini ya, tadi yang saya soroti pengasuhan tadi. Apa ya, pesan saya itu bagi yang punya anak. Itu tuh, pengasuhan tuh menjadi, jangan sampai jangan sampai kita itu capek untuk mengasuh yang baik, gampangannya gitulah. Karena itu sangat-sangat mempengaruhi perkembangan mereka itu. Dan kalau ketemu orang-orang dengan disabilitas intelektual, mungkin mereka sedang marah dan sebagainya itu, ya nggak 100% salah mereka. Ya kadang-kadang memang nggak 100% salah mereka. Kayaknya begitu ya, karena terlalu banyak ya. Intinya sebenarnya mereka itu juga sama seperti kita ya. Ya sama. Dan bahkan mungkin di beberapa case mereka sebenarnya istilah apa? Lebih tulus gitu ya. Lebih tulus. Lebih tulus. Nah, yang paling kan kadang kalau kita sedang apa ya, biar program jalan kan kita oprak-oprak. Nggak ada yang mereka terus marah, dendam itu. Wis tak eling-eling sampai sekarang. Gitu. Misalnya saya lagi di mana, duduk di mana ya, mereka punya makanan. Ini makanan buat Pak Ferry. Saya kadang-kadang terenyuh padahal kemarin tuh baru tak ingatkan loh. Ya saya kalau mengingatkan, ayo cepet ini pikatnya, ayo cepet. Mereka enggak terus duit makanan nggak usah tak bagi Pak Ferry. Habis gitu Pak.
Berarti ya sebenarnya mereka tuh nek pamane diajak berteman itu asik-asik aja gitu ya Mas. Cuma ya mungkin kita yang atau masyarakat yang belum begitu paham bagaimana memperlakukan mereka, yang mungkin bingung untuk mendekatinya gitu ya. Betul. Oke. Nah, kalau teman-teman siapapun yang dengerin ini, yang melihat ini terus saya tertarik itu ataupun pengen berkegiatan atau pengen bersentuhan berteman dengan teman-teman di Yayasan Sayap Ibu 3. Ya. Lokasinya di mana Mas Ferry? Lokasinya di Ganjuran RT 1 RW 6 Widodo Martani Ngemplak Sleman atau Widodo Martani. Widodo Martani. Iya. Atau kalau gampang ya Jalan Kalurang Bang Jo Pamungkas sebelum UII. KM 15 itu ke kanan. Terus nanti tinggal ngikutin Google Map aja ya. Google Map. Oke, dan di situ biasanya orang-orang boleh berkunjung? Boleh. Silahkan. Apapun niatnya. Niat baik ya. Niat baik ya. Termasuk yang paling sering kalau ada orang-orang berkunjung itu ngapain Mas? Ke teman-teman Sayap Ibu 3. Ya biasanya yang paling sering tuh ngajak makan, ya, kenalan. Dan banyak yang baru tahu, oh ternyata seperti ini ya panti disabilitas itu. Terus ada yang lebih menarik lagi kalau mereka ngasih vokasional. Jadi ada beberapa vokasional kita tuh yang dari donatur, misalnya membuat aksesoris, itu dari donatur. Gitu. Jadi datang bukan hanya untuk bukan untuk kepentingan pribadi, tapi juga membawa sesuatu keahlian atau sesuatu yang bisa diajarkan ke adik-adiknya gitu. Nah, menarik banget itu buat teman-teman yang mungkin punya beberapa keahlian dan pengen berbagi gitu, bisa banget ya. Bisa. Ke Panti Sayap Ibu 3. Iya. Gitu. Ya nanti bisa ketemu sama Pak Ferry ini. Oh, juga ini tak promosikan. Aku sudah sering ke tempat-tempat panti-panti anak-anak atau panti lansia atau panti non sewu difabel seperti ini. Salah satu yang paling bersih. Lokasinya cukup luas. Iya. Lokasi cukup luas. Pinggir sawah. Terus punya kebun sendiri. Atau punya kolam sendiri. Jadi kayak mereka itu mampu berdaya gitu. Iya. Masaknya juga bareng-bareng. Teman-teman di sana juga friendly sekali. Betul. Dan waktu saya ke sana itu juga waktu pas baru bareng-bareng bersih-bersih gitu. Betul. Jadi pokoknya kalau teman-teman ada yang berminat untuk sekedar kunjungan ataupun bermain ataupun pengen berbagi dengan sesama gitu, silakan. Dan kalau buat beberapa teman yang mikir, wah panti ini mesti identik dengan kumuh, jorok, macam-macam. Harus kita rubah itu. Itu patut dirubah dengan cara datang ke Sayap Ibu 3. Betul. Yakin, resik bro. Sayap Ibu 3 resik banget. Betah aku nengok. Oke, Mas Ferry, mungkin karena waktunya juga kita udah ngobrol cukup lama. Seperti biasa, kata-kata hari ini Mas. Kata-kata hari ini untuk teman-teman Padepokan Asa dan Wonder Home People gitu. Menghadap ke kamera Mas. Oh ya, apa ya kata-kata hari ini terkait dengan difabel disabilitas. Saya tuh nggak pandai buat kata-kata. Ya intinya sih apa ya? Ya intinya meskipun dengan keadaan mereka seperti itu ya mereka itu sama dengan kita lah. Gitulah. Itu aja sih. Maksud aja, oke. Ya, pokoknya teman-teman difabel, teman-teman disabilitas sama seperti kita sebagai manusia. Hanya saja mereka memiliki ya bisa dikatakan kelebihan sih sebenarnya ya. Kelebihan yang mungkin beberapa orang sudah tahu bagaimana cara untuk istilahnya merangkulnya. Dan banyak juga mungkin dari teman-teman yang belum tahu bagaimana cara merangkulnya. Mungkin dengan mendengarkan ini, melihat ini juga terpacu untuk bisa lebih memahami tentang teman-teman difabel disabilitas gitu. Dan kalau pengen lebih memahami, kembali lagi silahkan datang ke Yayasan Sayap Ibu 3. Oke, mungkin sore ini seperti itu dulu. Wonder Home People dan kawan-kawan Padepokan Asa, sampai ketemu lagi di podcast Kaum Marginal selanjutnya. Terima kasih. Dadah Mas kamera Mas. Oke. Dadah.